Pada saat protokol pandemi di Taiwan semakin longgar, pasien UGD terutama anak-anak semakin membludak di rumah sakit besar. Selain penderita COVID-19, pasien juga mencakup penderita pneumonia, mikoplasma dan flu perut. Rumah sakit Changkong Lingkou mencatat ada 130 pasien anak-anak di UGD-nya pada hari Senin saja. Dokter menganalisis prokes ketat yang ditaati pada masa pandemi telah membuat anak-anak kehilangan antibodi sehingga mudah terinfeksi. 当我们国境开放，或者说我们个人防护有比较松懈的时候，再加上这些病毒事实上他们有做一些反扑的动作的时候。 Menurut dokter, keterisian tempat tidur anak-anak di rumah sakit hampir penuh, seperti halnya sebelum pandemi. Sementara jumlah pasien orang dewasa di UGD juga cenderung bertambah. Di Australia, perjangkitan virus influenza dan infeksi pernapasan mulai merebak. Lansia dan anak-anak yang rawat inap terus bertambah. Taiwan harus waspada saat membuka kembali perbatasan negara. Mengantisipasi gelombang influenza tahun ini, dokter pun mengingatkan warga untuk secepatnya divaksin, baik untuk COVID-19 maupun influenza, dan tetap menaati kebiasaan sehat seperti mengenakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Taitra bekerja sama dengan pelaku usaha industri kosmetik dan perawatan kecantikan. Pertama kali meluncurkan toko pop-up online khusus menawarkan produk halal yang menargetkan pasar Muslim. 清真的市场规模预计呢，大概也有超过2兆美元。端庄时尚这一块，它的产值是超过了4000亿美元，去争取这样子的一个庞大的商机。 Terdampak kenaikan suku bunga dan inflasi, ekonomi global tidak bangkit kembali meski pandemi telah mereda. OECD pun merendahkan perakiraan laju ekonomi global 2023 menjadi 2,2%. Dan Kementerian Ekonomi Taiwan memperkirakan pesanan ekspor September akan merosot hampir 10%. Sementara itu nilai dolar Taiwan belakangan telah turun hingga mendekati 32 banding 1 dolar Amerika. Penganalisis mengingatkan Amerika masih akan menaikkan suku bunga. Penarikan kapital akan berlanjut. Dolar Taiwan dikhawatirkan akan terus mendepresiasi. Dewan Pertanian 3 tahun lalu membuka izin perekrutan PMA bidang pertanian untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Serikat Petani Desa Kwansan di Taitung dengan sukses mempekerjakan 5 PMA di ladang sayur kawasan pegunungan Nanheng, menawarkan pekerjaan stabil di satu lokasi sepanjang tahun dengan penginapan dan pengendalian ditangani oleh petani perekrut, tapi tetap ada 3 dari 5 PMA tersebut yang kabur. Untuk mengatasi tekanan petani ini, ada yang mengusulkan serikat petani hendaknya menjadi pihak pengendali PMA, memudahkan petani yang membutuhkan tenaga kerja untuk merekrut pekerja secara harian. Masalah kekurangan tenaga kerja pertanian di Taiwan cenderung serius seiring turunnya angka kelahiran dan menuanya tenaga kerja pertanian. Memang ada upaya pemerintah untuk mengatasi, tapi permohonan PMA secara legal sebenarnya tidak mudah dan kendati sukses, pengendaliannya pun masih membutuhkan program lebih efektif dari lembaga pertanian. Tim Satgas Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian Kota New Taipei menangkap 2 tersangka pelaku penipuan perdagangan manusia dengan negara tujuan Kamboja. Polisi menemukan setelah tiba di Kamboja, paspor warga yang tertipu akan disita untuk membatasi kebebasannya. Dia kemudian dipaksa menipu lebih banyak warga Taiwan untuk menuju Kamboja melalui iklan online. Kalau prestasinya tidak baik, dia akan dijual ulang ke Myanmar. 3 korban sempat melarikan diri pada awal Juli dan pulang ke Taiwan, tapi kini tetap mendapatkan ancaman. Sindikat penipuan diketahui adalah perusahaan hiburan Wan Yuan yang dikelola oleh 2 warga Taiwan di Gunung Bogor. Mereka berkomplotan dengan gangster lokal, memiliki agen di Taiwan yang membantu mengurus paspor dan rincian perjalanan. Menurut hasil investigasi awal, sindikat ini telah berhasil menipu lebih dari 80 warga Taiwan menuju Kamboja.